Hai guys, lanjut ke batasan sehat ya. Jadi intinya tadi karena kepotong, intinya adalah lo terapin batasan sehat, aturan-aturan yang orang lain tidak bisa langgar. Artinya mereka nggak berhak marah ketika lo sudah menerapkan aturan itu dan, apa ya, dan menjelaskan itu terlebih dahulu. Intinya sih penjelasannya ya, bukan cuman menerapkan aturan tapi terus lo nggak bilang apapun ke mereka ya. Nah, di bahasan kali ini selain batasan sehat, gue juga nyambungin soal self love. Self love ini artinya menyayangi diri sendiri ya. Ini bagian dari healing. Jadi self love ini sebenarnya merupakan apa ya, induknya batasan sehat. Ketika kita menyayangi diri sendiri, kita tahu batasan apa yang kita terapkan untuk diri sendiri dan apa yang berlaku untuk orang lain ya, terkait diri kita, terkait kepentingan jiwa kita, internal kita ya. Kalau misalnya orang lain janjian sama kita nih, janjian, yuk untuk self love ya, terkait sama self love misalnya, yuk kita ke mall yuk gitu ya kan, ke mall, oke jam berapa, jam segini, gua nggak mau tahu ya, lo pokoknya jangan terlambat lagi, lo kan suka ngaret gini gini gini. Terus karena udah self love ya, lo bilang sama dia, lo asertif dong, lo tegas, sorry ya, gue pengennya nggak bisa nentuin jam berapa karena mungkin gue telat, mungkin gue bangunnya kesiangan atau apa, tapi yang jelas kita kabar-kabaran aja. Kalau misalnya lo udah nyampe duluan, kabarin gue, nanti gue usahain secepatnya ke situ, tapi yang jelas gue pasti kasih kabar gitu gitulah. Jadi ada apa ya, jangan sampai ada satu orang pun yang mengatur hidup lo gitu. Kalau emang lo biasa ngaret ya udah ngaret ngaret aja deh. Cuman kalau misalnya dalam keadaan pertemanan ya, kondisi pertemanan, hubungan pertemanan itu ya ya udahlah masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalnya dalam hubungan profesional, bos nih, katakanlah bos lo ya, bos lo tuh kayak pas lagi rapat gitu kan, rapat bersama anak buahnya lah semuanya gitu, termasuk kita. Terus tiba-tiba tuh bos tuh kayak kecewa gitu kan sama hasil kerja. Ya, jadi, gue lanjutin tadi gue sempet pause, kalau misalnya, mmm, ya bos lo komentar gitu kan tentang hasil kerja lo, karena bos lo mungkin jarang datang ke kantor ya kan, seringnya di luar karena ada urusan sama klien segala macam. Terus begitu di kantor, ada meeting bersama, rapat bersama gitu, terus ngeliat kinerjanya, masing-masing pegawai ini mengecewakan mungkin, kena lah gitu, semprot lah, "Nih ya kamu, apa kamu kerjanya? Percuma kamu gini-gini." Pokoknya itu deh, pokoknya komentar yang nggak enak gitu. Nah, nggak boleh juga, itu di dalam budaya organisasi itu buruk. Nanti ada gue jelasin lah kekerasan organisasional. Artinya dalam lingkup yang, lebih dari satu individu aja yang terlibat, satu atau 2 individu. Lebih, mungkin, katakanlah, startup gitu kan, perusahaan startup. Terus, eee, di level, persatuan apa sih, guru misalnya, dan lain-lain deh, ya kan. Atau di kantor, mmm, di kampus, organisasi kampus segala macam. Itu nggak boleh tuh ada intimidasi, itu kekerasan men. Kekerasan, psikologis ya, kekerasan emosional atau psikis. Nah, kalau lo udah self love, katakanlah balik lagi ke kasus tadi meeting tuh, lo tuh dicecer sama bos lo dianggap nggak kerja sama sekali gitu kan. Jadi buat apa lo, datang ke kantor paling pagi, pulang paling malam, ya kan, terus lo dianggap nggak kerja gitu kan. Eee, ini bahayanya sih kalau bosnya nggak punya, apa ya namanya, nggak punya empati ya kayak gitu, gitu. Bukan nggak punya ya, mungkin ada empati tapi sedikit gitu kan. Tapi ya dia tidak berpikir, oh ternyata di balik layar itu
pegawai gue kerja semua, pegawai gue tuh rajin, nggak ada yang coba-coba kabur dari kerjaan, nggak ada yang, apa ya namanya, curang gitu kan. Nah, kalau udah self love, lo ditegur sama bos lo berani stand up, berani berdiri, atau angkat tangan lah, tunjuk tangan gitu kan, "Pak, Bu," gitu, "saya dan pegawai yang lain nih semua sudah bekerja dengan serius, sungguh-sungguh. Kalaupun ada kesalahan, tolong kasih tahu di mana letak salahnya dan apa usulannya untuk memperbaiki yang kami lakukan itu," gitu. Nah, kalau misalnya kita diem aja, kita di meeting pertama tuh diem aja, dimarahin tuh diem gitu, terus dipendem-pendem terus gitu, terus meeting berikutnya, bulan berikutnya nih, dimarahin lagi, meeting berikutnya, terus capek nggak kira-kira digituin, diperlakukan buruk seperti itu sama bos? Iya, bos punya hak ya, bos tuh punya apa ya namanya, semacam keunggulan, keutamaan, yaitu bisa menggaji karyawannya, tapi bukan berarti bos itu bisa bentak-bentak karyawannya seenak-enaknya gitu loh. Nggak usah pegawai deh, OB, bayangin kalau OB itu kerjaannya paling, apa ya namanya, remeh-temeh memang, cuman kalau nggak ada dia pun kita bisa kelimpungan gitu. Terus hanya karena mereka orang-orang OB ini orang-orang yang, apa ya, pendidikannya dianggap rendah ya, mungkin lulusan SD, SMA, eee, atau apa sih, sekolah-sekolah menengah kejuruan gitu kan, yang mungkin mereka nggak kebagian pekerjaan yang lebih nyaman, akhirnya ya udahlah terima aja apa apa aja pekerjaan yang siap gitu kan. Akhirnya ya kayak nggak dihargai gitu loh, semuanya jadinya, itu toxic tuh, hubungan kerjanya tuh toxic. Kalau misalnya kita punya empati, kita akan menghargai, "Oh iya Pak, makasih ya," gitu. Nah, hubungan narsisistik, apapun ya, eee, nggak ada kalimat atau ungkapan atau kata-kata seperti maaf, tolong, atau terima kasih. Itu nggak ada tuh. Di keluarga, di kantor, di kampus, di apa sih namanya, tempat umum, pelayanan publik gitu. Itu orang-orang yang narsisistik seperti itu gitu. Jadi jangan marah karena emang satu mereka pakai logika sih, terlalu logis. Jadi nggak ada empatinya atau minim empatinya dan tidak terbiasa dari kecil tuh tidak dibiasakan untuk kamu kalau melakukan kesalahan atau membuat orang tersinggung, mmm, jangan lupa ucapkan maaf ya, gitu. Atau kalau kamu minta permisi, maaf ya, permisi gitu. Terus, tolong juga kan, kalau minta tolong tuh yang bagus, jangan itu cangkir disingkirin, mmm. Kalau misalnya, berasa ini ya, berasa paling jago, berasa paling luar biasa, hebat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya OB ya, itu tuh mereka perasa loh sebenarnya, ya kan. Mereka tuh mudah tersinggung, cuman karena kepaksa aja mesti kerja gitu. Jadi ya udahlah gitu, ditelan lah pahit-pahitnya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus, itu nggak sehat untuk kesehatan mental satu kantor, itu nggak sehat gitu loh. Mulai dari bos, bos itu stres mungkin ya, bos stres mikirin profit, keuntungan perusahaan tuh apa, kok kita nggak maju-maju gitu kan, kok kita nggak dapet untung, kita malah rugi terus. Terus jadi kayak nganggep pegawainya itu beban, ketika pegawainya tidak memenuhi ekspektasi dia, tidak apa namanya ya, akhirnya semua kekesalan itu dilampiaskan ke pegawai sampai ke OB-OB-nya, atau bahkan tukang parkir gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya kita mesti kasih batasan sehat sih, di semua level kehidupan kita. Jadi jangan sampai bicara, pokoknya intinya bicara, jangan sampai kita pendem, jangan sampai kita diem aja. Diperlakukan buruk tuh jangan sampai kita diem aja. Eee, dan apa namanya, jelaskan ke mereka, "Ini loh Pak, ini loh Bu, ini sebab akibatnya tuh ini, solusi dari saya tuh ini, A, B, C, saya juga minta solusi dari Ibu seperti apa atau Bapak seperti apa, A, B, C, D, E-nya apa, saya butuh juga masukan dan butuh jalan keluar, jalan tengah, titik tengahnya lah. Nggak bisa kan saya juga memprioritaskan diri saya, enggak. Tapi saya berusaha untuk menerima dan menghargai, budaya kerja di sini misalnya, atau, mmm,
budaya di kampus seperti apa gitu. Ya intinya sih adalah kalau udah self love kita bakal ngerti bahwa oke, gue harus bikin batasan sehat ke siapapun, ya kan? Batasan sehat ini juga ada ininya loh, ada normanya sih sebenarnya. Yang penting kita tidak melanggar privasinya orang lain, haknya orang lain, ya. Ya, apapun itu. Jadi kalau misalnya di bayangan gue itu ada gelembung yang mengelilingi dan atau melingkupi badan kita. Gelembung yang tidak terlihat. Itulah batasan sehat kita. Orang misalnya kayak teman gue nih, teman Vietnam waktu itu lagi kesini kan. Lagi ke Jawa Timur, ya. Terus gue temenin kan, dia mau keliling-keliling lah, mau sampai ke Bali, Lombok gitu kan. Terus gue temenin cuma sampai di Bali doang. Nah, intinya gue sempat ada momen gue pengen kayak main kereta-keretaan gitu ke dia, ini megang-megang bahunya, kedua bahunya, cuman bercanda aja sebenarnya. Terus dia bilang, "Don't touch me," gitu kan, "Jangan sentuh gue." Oke, terus gue nggak sadar karena gue sama temen-temen gue juga biasa aja kayak gitu kan, sama-sama cewek, kalau sama cowok juga gue mikir gitu. Sama-sama cewek, dia mungkin lebih ini ya, lebih lebih pendek daripada gue, lebih mungil, terus ketika dibilang gitu gue kaget, gue curhat dong ke sobat gue dan, eee, "Kita nggak apa-apa ya gini gini gini." Enggak, ternyata ketika gue lagi healing, gue lagi belajar tentang self love, tentang batasan sehat, oh ternyata dia nggak suka dan gue nggak boleh melanggar. Kalau dia bilang nggak suka, ya udah nggak suka. Terserah, nggak mau ada alasan atau enggak terserah, itu hak dia. Tapi yang penting gue tidak melanggar batasan sehat dia. Dia nggak mau disentuh. Dia nggak mau dipegang pundaknya doang, pundak gue nggak megang apa-apa bu, gitu loh. Jadi kayak gitu, oh ternyata nggak boleh ya kita melanggar. Itu gue mikir ke situ, gue kebanyakan ini ya, kayak terlalu banyak yang gue izinkan, sampai gue akhirnya melakukan kesalahan yang sama ke orang lain, yang bahkan orang asing istilahnya. Kita berpikir itu baik-baik aja, ternyata bagi orang itu enggak, dia nggak suka, nggak setuju. Selama itu menyinggung hak dan privasi orang lain yang dia jelas nggak mau, dia nggak suka, ya udah, kita harus lepas tangan, kita harus hormatin keputusan dia, harus menghormati perasaan dan pemikiran dan pendapat dia gitu lah. Oke, jadi itu intinya sih ya. Oke, sampai nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Dadah.